Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Woi, ngopi dulu. Ngopi dulu. Ini edisi enaknya ngopi nih. Kita kasih itu dong. Biar lancar. Nah, Oke, masih bersama di Scouting Skill Channel. Ya, oke, pagi-pagi ngopi. Ngopi dulu ya. Ngopi kalau kata orang-orang ngobrol pintar. Kalau kita ngapain? Ngopi sambil gosrek. Ngobrol apa? Ngobrol asal golok. Ya, hari ini kita mau ngapain ya? ngoblok. Kita mau main American tajam ya Kak Zulfa ya? Ya, hari ini masih di Scouting Skill Channel. Nah, Scouting Skill itu berarti keterampilan dalam berpramuka. Nah, keterampilan kepramukaan kita hari ini kita akan sharing berbagi. Kita akan Kita sharing-sharing dalam ruangan. ya, sharing-sharing tentang sharpening mengasah. Sharpening mengasah. Sharpening mempertajam. Oh, mempertajam bukan mengasah. Salah ya, Pak? Kalau nggak salah Pak. Nah, itu sharpen the show. Sharpen the saw. Ya. Jadi kita harus Sharpen the golok. Jadi intinya kita harus les bahasa Inggris. Untuk menuju Jambore apa, Pak? Terdekat Korea ya, Pak? Dunia di Korea. Weh, kita akan Jambore dunia di Korea. Kita belajar ngasah golok. Janus 2021. Ngasam jambur. Di sono kita praktek. Ajarin Bawa orang- dari Indonesia ajarin orang cara Korea. mengasah golok. Iya. Apa namanya? Golok siluman. Golok siluman. Hanya ada di Indonesia. Golok super tajam. Sampai bandara nggak boleh dibawa. Ya kan? Enggak sih. Di Kan, Korea kok. kan ini tradisional, Pak. Ini budaya Indonesia. Golok siluman, golok Naga iblis, nih, naga nih. golok sasetan. Si setan. Sasetan sa iblis. Golok Hidung. prima dong. Iya. Golok pembunuh naga. Oh, Toliong tuh. Ada yang tahu nggak? Udah tua tuh berarti umurnya. Iya, ini umurnya setara sama saya. Ya, berarti intinya kita sebagai pramuka, terutama kakak-kakak pramuka atau anggota dewasa, terus atau juga penegak pandega terutama harus bisa nih beberapa skill-skill seperti ini. Nyembeli Kak. Ya, karena ini bisa digunakan untuk sembelih ya, Ya. sembelih hewan kurban. Nah, nanti kan akan berfungsi tuh ketika Idul Kurban. Ya, Pramuka harus bisa berani nyembeli Kak. Berani nggak? belum berani. Belum berani. Ya, nanti ada pelatihannya Kak. Ya, Kalau kebetulan nyembeli apa itu? nyembeli sapi, kambing. Oh, serem ya. Iya. Saya pernah megangin doang. Megangin kakinya, megangin talinya. Kakinya sih serem ya, megang talinya baru keikat. Harus belajar Kak, nanti kalau akikah itu afdolnya adalah motong sendiri Kak. Kalau kita akikah, Afdolnya. iya makanya harus bisa belajar motong. Sama kayak ini ya, kayak kita ayam ya. Kalau orang dulu tuh lebih suka beli ayam hidup Ya, motong sendiri. karena lebih terjamin kehalalannya. Iya. Karena dia tahu cara motongnya itu halal apa enggak. Nah, Betul. kalau sekarang kan kita nggak tahu, taunya udah jadi ayam goreng aja di dalam kaca. Motongnya tapi bagaimana kita nggak tahu ya. sejarah tuh ayam belum kita tahu. Nah, ini bisa nanti diajarin Kak. Tadi ada teknik menyembelih ada. Oh ya, siap. Kita sekarang teknik mengasahnya dulu. Kakak kok ngerti banget nyembelih sih? Alhamdulillah sih kebetulan saya pramuka yang terjun juga di dunia begituan ya. Apa tuh namanya? Ya, apa Begituan ya? apa beginian? Begituan. Anuan. Ikut organisasi Kak? Jadi saya Ada tergabung forumnya? di Juru Sembelih Halal Indonesia, Juleha Indonesia Wih. tingkatannya. Juleha, Neng Juleha, pakai Juleha, nggak? iya. Jadi kumpulan para eksekutor sembelih halal, Juru sembelih halal, sembelih Halal. sembelih Halal. halal. Juleha. Juleha. Juleha itu se-Indonesia Kak. Indonesia udah nasional, Kalau Kakak ikut Tangerang Selatan. Oh, Kan jadi- Jogja, Tangerang Selatan. jadi tiap apa ya? Wilayah ada. DPD, DPD Dewan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Tingkatnya Kota Madia, kabupaten. Pertama dia berarti di Tangerang Selatan ada, di tapi udah seluruh Indonesia ada. Belum semua sih, cuman udah lumayan banyak. Berarti kalau yang Jabodetabek udah ya? Insya Allah udah semua. Tangerang, Bogor, Jakarta, Bandung, Bandung Barat, Raya, Jawa Selatan. Tengah, Jawa Timur udah ada. Nah, itu berbagi informasi aja. Jadi pramuka hanya
sebagai wadah. Nah, kalau kita ingin berkarya atau berkarir di bidang apapun, punya keterampilan di bidang apapun, terutama ini bisa kita gunakan karena pramuka harus bisa multi talenta. Betul. Hari ini kita akan belajar apa nih Kak Jamal? Belajar mengasah golok buat sembelih biar bisa setajam silet, Kak. Golok bisa setajam Silet. Emang silet Pernah tahu silet nggak? Pernah kena silet nggak? belum? Sakit nggak? Belum. Belum pernah. Oh, ya mana silet? Kenanya kena ini nih yang cukuran tuh. Ya, itu punya tajam. Itu kayak silet juga kan dia? Tajam kasar. Silet itu kalau kena nggak terasa kita tahu berdarah. Nah, saking tajamnya tuh. Tapi temen adik-adiknya ada yang tahu siletnya. Silet. Masa nggak tahu silet? Taunya Itu. infotainment. Iya itu. Tajam silet. Tajam silet. Iya emang gitu. Jadi kenapa harus tajam Kak kalau buat nyembelih? Karena biar hewan yang kita sembelih itu nggak terasa sakit. Dan tidak tersiksa ya. Nah betul, cepat jadi sembelihnya begitu. Jadi harus bisa mengasah. Itu hukumnya atau apanya tuh, Kak? Itu ahsan, jadi perlakuan. Perlakuan. Apa sih ya? Kepada Adab, hewan itu adab, harus adab. adab ya, adab betul gitu. Ini kita ada golok sembelih ini, spek sembelih ini Kak kita akan asah. Ini dijual Kak. Ini dijual. Dibikin dulu Kak baru dijual. Maksudnya ini dibeli dari jadi apa beli bikin gitu jadi. goloknya? Oh, ini beli jadi. Oh beli jadi. Jadi kita beli golok di mana aja di pengrajin golok seluruh Indonesia bisa. Bisa. Lalu kita asah dengan tutorial ini. Iya, betul. Siap. Ya, jadi kita akan ngasah golok dengan menggunakan batu asah. Nah, batu asah ini Itu sebelum wali ajaib. yang pertama kita lakukan adalah ketika mau mengasah adalah batu asah ini kita rendam dulu. Nih, rendam di air. Gunanya apa? Biar ini batu apa namanya? Lembab. Jadi alat yang digunakan adalah batu asah. Batu asah. Batu asah ya kakak-kakak dan adik-adik. Batu alam, batu asah. Batu asah ini bisa didapatkan di toko online. Hah? Iya ada. Banyak. Ntar Lengkap. kalau asli palsunya gimana tuh? Ya, itu dia dah. Jadi ikut komunitas kalau mau aman. Gabung Juleha. Ikut komunitas, jadi kita tahu siapa yang jual. Kalau kita ke toko alat-alat dapur tuh kayak misalkan yang besar-besar Ada itu juga kan 10 bisa, paket. bisa juga. Itu lebih kejamin aslinya tuh ya. Iya. Karena bisa. Karena batu asli sendiri harganya itu bervariatif Pak. Ada yang murah, sedang, ada yang mahal juga. Ini berapa ini? Nah, kalau ini lumayan, ini harganya sekitar 200 ribuan. Segini apa? Segini, apa segini. apa ada Ini panjang? segini. Selempeng begini. Yang itu Kak. Sama nih, sama tipe dia, sama tipenya nih batu namanya bulu korundum, bulu korundum. Tapi saya lihat kalau di rumah-rumah tuh tempat tukang asah batunya panjang itu Kak. Ada. Segitu. Nah, ini. Nah, itu ada biasanya juga. biasanya yang begini nih lihatnya Nah, nih. ini batu alam, batu gunung namanya nih. Ini batu gunung. Murah kalau ini, Mas. Bentuknya begini dulu dibentuk begini apa begini jadi begini? Ini awalnya mah batu gunung, terus dibelah-belah pakai mesin. Nah, Dibikin kotak. Nah, ukurannya ada yang segini, ada yang lebih kecil nih. Nah, Oh iya ini nih model seperti ini nih. ya. Macam-macam, Kak. Warna nggak ngaruh ya Kak, Nggak tergantung ngaruh. alamnya. Gantung batunya diambil dari mana? Ada yang Jawa Timur, ada yang dari Bogor, banyak. Sumatera juga ada. Kalau itu Sumatera nih, Namanya batu apa? batu alam Sumatera. Bentuknya penampakannya gimana batunya? Mana? Kalau masih bentuk batu tuh kayak apa? Gunung. Gunung dibelah kayak orang apa namanya? Nyari batu gitu di gunung. Gede bongkahan terus ada alatnya mesin. Oh, jadi belah-belah. batunya kayak batu Batu gunung. kali gitu. Dia batu gunung, dihancurin gitu, diledakin dulu. Tinggal dipotong-potong atau dikali juga ada kadang-kadang dikali. Yang di daerah itu tuh Bogor ada. Bogor. Oke. Sekarang kita pakai yang mana Kak? pakai ini aja semuanya nih. 3 itu tadi. 1 2 3 Ini 4. Nih, kita pakai ini juga nih. Pakai yang modelnya itu namanya diamond plate. maksudnya 4 tuh tahapannya 1 Ya, 2 tahapannya. ini 3. Jadi gini, kalau ngasah itu ada grid-gridnya, Kak. Nah, ini coba dijelasin Grid Kak. itu adalah tingkat kehalusan batu asah. Kalau saya biasanya kalau ngasah mulai dari grid 240, ini namanya grid 240. Kayak amplas ya Kak? Ya, kayak plat ada grid-gridnya. Ini 240. Nah, kalau ngasah itu kenaikan batu asah itu gridnya 2 kali lipat. 240 naik. Naik ke 400. 400. Nih, 400. Habis itu naik ke 1000 nih, pakai diamond plate. 1000 tuh lebih kasar apa lebih Lebih halus, jadi makin gede angkanya makin Gede, halus. Makin halus. Nah, naik 1000. Naik lagi ini 2000. 2000.
Nah, terakhir finishing di sini 4.000. Kalau itu 200 sejuta dong ya? Ya, lumayan sih sebenarnya. Buat minimal. Iya, bahkan ada juga kalau batu-batu sintetis dari Jepang itu harganya lumayan. Tapi kalau cuma pakai satu doang bisa. Untuk hasil yang maksimal Belum setajam silet. ya nggak setajam, tajam cuman nggak setajam yang akan kita harapkan untuk penyembelihan. Kalau buat bacok-bacok aja sih bisa, buat babat babat ya, rumput ya, gitu. itu bisa. Oke Kak Jamal, nah, tanpa berlama-lama lagi, tadi pengenalan alatnya sudah, jadi ada beberapa tahapan 1, 2, 3, sampai 4 kalau ingin mendapatkan hasil setajam silet. Nah, untuk itu bagaimana teknik mengasahnya? Ini yang paling penting nih, karena kadang-kadang kalau teori atau bicara itu mudah. Nah, buktinya praktek, saya nyoba aja kemarin, ini sama kayak mancing kayaknya. Butuh kesabaran ya, dan nggak pernah bisa maju ya. Ya, jangan maju, jebur kalau mancing. Maju itu adalah olahraga yang nggak bisa memajukan masa depan. Jadi intinya kesabaran ya, Ya. dalam Sebenarnya dua aku di Apa? itu. Yang pertama adalah konsistensi sudut, konsistensi sudut. asa dan kesabaran. Jadi kalau sudutnya 45 terus harus begitu terus, Iya, nggak jadi boleh kalau bergeser. mulai awal 20 terus. Nah, itu dia susah. Karena Nggak perlu diukur kan? ada sih cara teknik ukurnya ada. Cara kan kalau gini kan 90 derajat. Iya. Nih, jadi kan. Nah, ini 45. Iya. Setengahnya lagi. Ya maksudnya nggak perlu pakai diukur pakai pembahan Nggak usah. Ini mainnya feeling aja. Nah, kalau udah menentukan pakainya jari Kak bantuannya. Nih, jari kita gini. Tuh. Kira-kira segitu. Tiga sini udah. Tiga nih patokan nih. Nih, enak tuh. Oke, nah dulu Kak, belum mulai. Oh, gitu. Jadi Ya. gunakan jari buat patokan sudut. Ya, jadi ada dua, tadi konsistensi sudut pada saat mengasah dan yang kedua kesabaran. adalah Sabaran. Makanya kudu nyiapin ini Kak, kalau ngasah tuh kopi. Kopi. Karena butuh waktu lama. sama teman, Hah? sama teman. Teman boleh juga sih. Teman buat temenin ngobrol. Iya. Gitu Kak. Oke. Kalau nggak ada teman kita bisa sambil live. Ya, itu live. Ntar Live ada yang Facebook. komen-komen kalau ada. Itu juga. Oke, masih tetap bersama di Scouting Skill Channel dengan saya Zulfa dan samping Om Mr. James. ya Om Mr. James, Om Kak Mr. James. Nah itu dia. Nama panggungnya keren, nama aslinya jangan disebutin ya. Oke, kalau buat bilah sembelih itu sudutnya kisaran 15 sampai 20 derajat sudut asahnya. Kenapa? Kalau kita lebih rendah bisa. Kalau buat nggak sembelih, Bisa buat bacok-bacok. ya. Nah, itu misalnya 25 bisa. 45 ada nggak? 25 sampai 30 lah. Kalau 45 nggak ada. Enggak terlalu tinggi. Jadi 25 sampai 30 kalau buat nebang-nebang bambu. Buat ke hutan lah, buat camping, buat ya, camping. karena semakin tipis sudutnya, konstruksinya akan semakin tipis di sini, maka lebih rawan untuk Pecah. ya chipping atau pecah. Kan kalau sembelih kan dia nggak buat bacok-bacok, Apa kalau bahasa sininya? Chipping. Gompal. gompal ya, kalau keren chipping. Bopeng. Oke. Makanya gitu. Jadi kalau bilah sembelih itu segitu sudutnya 15 sampai 20 derajat. Bahkan ada yang sampai 10 derajat tipis banget tuh. Tapi itu rawan nanti matanya hancur. Tergantung sih, kalau bajunya bagus, sepuhannya bagus, dia berani sudut rendah. Kalau saya sih amannya kalau kasar 15 sampai 20 derajat itu aman. Untuk semua jenis baja aman segitu. Oke, jadi kita akan mulai. Langkah pertama adalah Tapi sebelumnya Kak, kita ingatkan kembali ya, ini Ya. tidak untuk dicoba adik-adik penggalang, Ya. adik-adik siaga terutama ya. Jadi ini harus didampingi oleh kakak-kakak pembina atau orang dewasa. ya, ini hanya untuk yang apa namanya Kak? Yang sudah mampu ya. Ya, yang sudah mampu dan bisa. Saya Dan sendiri bisa. belum bisa, baru nyoba aja sudah nggak sabar. Dan hasilnya tidak maksimal dan mungkin bisa cedera di Tangan. Oke, jadi jangan dicoba sembarangan, tetap didampingi oleh anggota dewasa sebagai pendamping. Oke, dilanjut Kak, caranya. Tadi ya, jadi sudutnya itu adalah cara ngambilnya apa gini 90 derajat, setengahnya itu 45, tambah lagi 2,5 turun dikit jadi 20. Kira segini. Oke. Kira segini. Nah, caranya ini kita gunakan, nah ini pakai air sabun. Sabunnya apa Kak? Sabunnya pakai cuci piring nih. Mereknya nggak boleh disebut ya. Apa aja? Ya, ini gunanya Nggak ngaruh itu maksudnya. Nggak. Yang mahal yang murah nggak ngaruh. enggak, biar ini media ini basah, jadi memudahkan untuk mengasah
juga membersihkan ini kotoran-kotoran di sini. Perbandingannya Kak? Nggak, Sabun dan nggak ada air. perbandingan. Bebas aja. Banyak yang Pakai sabun colek juga bisa. Ya, Ya, aduh, kocok. Oke. Oke. Teknik pertama adalah intinya gini, kalau ngasah itu adalah dua hal. Keluarin bur dan ilangin bur. Bur apa bur? Bur itu adalah tai apa ya? Tai. Kotoran mengasah. Nanti akan muncul di sisi kebalikan kita ngasah. Kalau kita ngasah begini nih, nanti akan muncul burnya di sini. Kalau kita raba tuh kayak apa namanya? Serpihan. Ya, serpihan. Itu intinya. Karena kalau kita ngasah nggak keluar bur berarti itu nggak bisa tajam. Belum keasah itu. Iya, belum kemakan, matanya belum kemakan. Nah, gitu. Jadi ininya keluarin bur, ilangin bur. Ininya keluarin bur, ilangin bur. Begitu terus. Nah, kita akan mulai di grid 240, Kak. Ini grid yang lumayan kasar untuk membuat ini mata bilah gitu. Teknik pertama adalah kalau saya biasanya di tawar teknik kasar tuh banyak, Kak. Banyak banget itu kalau di YouTube tuh. Ada yang modelnya cuma maju mundur doang, ada yang gini-gini doang. Nah, kalau saya biasanya saya gabungin tekniknya. Maju. Jadi ada 3 teknik kalau saya biasanya. Pertama adalah begini. Setelah kita tentukan sudutnya segini, patokannya Berarti pakai cuma jari. nggak ada aturannya tapi Nggak ada. Kebiasaan masing-masing. Nyamannya pakai yang mana? Nyamannya. Kalau saya pakai nyaman pakai ini. Ini sudut kita 20 derajat, 15 ini dah. Kita dorong, Kak. Maju mundur. Ini. Terus geser. Harus cepat apa? Pelan bisa, cepet bisa. Nah, kalau menggunakan batu asa tuh jangan coba di tengah sini doang nih. Nanti yang terjadi batu asa leguk di tengah doang. Seringan tuh begitu tuh. Ujungnya jadi nggak kemakan. Jadi kalau bisa pakai batu tuh diratain makanya. Terus begini nih. Ini teknik pertama nih, Kak. Nah, kita raba. Tuh udah mulai muncul bur tuh. Banyak nggak? Nih raba keluar. Ada kan terasa kayak Ya, nah, kayak serpihan. ya itu namanya muncul bur. Coba kalau udah Coba Kak, mana burnya Kak? nggak kelihatan, dirasain bisa. Terasa, ya kan? Kayak nah kalau udah, dia kan gini. Nah balik arah berlawanan. Nah gitu. Arahnya harus ke sini. Iya, berlawanan. Karena kan tadi yang pertama kan gini. Ya. Iya. Nah, sekarang kita balik begini. Ini hati-hati nih, Kak, karena ini kan menghadap ke badan, jadi harus hati-hati. Nah, lagi biasanya dia balik burnya. Tuh. Pindah burnya. Udah mulai kelihatan tuh. Ya, burnya pindah nih. Nah, kalau udah gini, lap dulu, Kak, bersihin dulu. Terus dia lap nih buat ngebersihin mata bilah. Nah, sekarang kita pakai teknik yang kedua, Kak. Ini kita semprot lagi biar bersih. Nah, kita pakai teknik kedua. Tekniknya gini. Ini maju mundur. Nah, ini gunakan hitungan. Misalnya awal kita mulai 30 atau 25. Nah, coba nih, 25 gini, nah kita balik 25 juga. Nah, sama ya, ya udah selesai 25, turun 20, turun Sampai 5, satu. turun 5, 20, terus 20, terus 15, 10 tuh sampai 1 gitu. Semakin banyak mulainya, insya Allah akan semakin tajam. Kalau saya sih biasa pakai normal di 25 kalau saya biasanya. Berarti 25, 25, 50, terus 15, 20, 20, 40, 15 sampai berapa? Dari 5. Nah, kan 25 dah. Balik. 25 lagi. 25 lagi. 5, 6, 7, Nah, kayak gitu. Tuh, mulai terasa tuh, Kak. Turunnya mulai terasa tajam. Jadi gitu, 25 terus turun lagi 15. Tajam. Balik lagi
Hitungnya satu ke sana apa satu dua ke satu dua? Satu tuh bolak-balik Kak. Satu, Oh gitu. dua, ya. 40. Terus sampai 5. Iya. Tiga, dua, satu. Nah, udah. Mantap. Lap dulu Kak. Nah, sekarang teknik yang ketiga. Jadi ini perpaduan 3 teknik mengasah. Nah, tadi kan udah pertama kan tadi ini mundur kan, harus gini. Nah, yang ketiga Kak, ini menarik gini. Ini tarik lagi. Jumlahnya nggak ditentukan Kak, berapa aja. Feel aja ini mah. Iya. Sambil diraba-raba. Ini buat ngilangin bur nih biasanya. Saya ngilu. Coba kita lihat dulu ya, sudah. Mana lihat dulu ini. Rasa ya? Rata Pak. Jadi kayak nah ini baru hilang nih. Behind the scene. Coba kita tes. Maju Pak, kertaskan coba. Udah nggak? Yang ini tahap kedua, 3, 4. Ya kita tes dulu. Jadi setiap tahap kita tes. Nah, bagaimanakah cara ngetes ketajaman golok? Makanya dia kertas nih. Gimana Kak aturan mainnya cara mengetes ketajaman Jadi- golok? Biar nggak ditipu-tipu sama tukang golok. Jadi kalau menurut SKKNI itu adalah standarnya lancar memotong kertas HPS 80 gram. 80 gram. Lancar. Lancar tuh gimana? Oh gitu. Nah, berarti ini Kayak kantor ya Kak? ya ini udah rata nih. Kalau teman. Emang kantor tajam Tapi ini suaranya masih kasar Kak. suaranya? Tuh. Ya. Harusnya nggak ada suaranya. Nah makanya kalau kita udah naik grid halus, ini nggak ada suaranya, sing gitu. Jadi Itu ada suara cing. iya. Maksudnya ini kan ada suara gesekan. Ini kalau Silent ya, silent. ini tajam tapi matanya masih kasar karena kita masih pakai grid Yang kasar. kasar. Nah kalau naik grid halus, tajam. Nah ini nggak ada suaranya nih. Nah setiap grid caranya sama tadi. Iya. 3 cara itu Sama. dikombinasikan. Sama. 25 tuh ada yang 25 sampai ke 5 terus Ah. baru terakhir yang balik itu Iya. depan. Jadi naik dari 240 naik ke 400, Sampai ke yang naik ke paling 1000, 1000, naik ke 3000, naik ke 4000 atau 5000. Ini terakhir. Jadi tekniknya sama begitu. 3 kali ya. Sama 3 teknik itu. Insya Allah akan mendapatkan ketajaman yang mantap gitu. Ini 1 kali aja udah tajam tadi. Iya. Udah bisa motong. Jadi kalau kita sudutnya itu bagus, pas, dia akan ketemu nanti antara sudut yang ini ketemu. Itu yang bikin tajam. Kalau kita sudutnya nggak konsisten, misalnya ini 15 derajat, misalnya ini 30, nggak ketemu nanti. Makanya itu nggak bakal tajam. Karena kalau mata tuh gini ketemunya nih. ya, pas lah sudutnya, Nah, pas. itu. Jadi itu yang bikin tajam. Gitu Kak. Jadi itu sih ngasah. Silakan mencoba aja di rumah. Jadi kalau ngasah itu harus sering ya, jangan cuma sekali 2 kali. Saya itu Ini berlaku untuk semua golok atau pisau. semua Pisau juga sama. Pisau kayak gini juga metodenya bisa sama. sama. Nah, pisau dapur juga sama gitu. Coba Kak itu Kak. Hah? Di kertas Kak. Wah, ini nggak tajam. Kita lihat ini. Nih, kalau yang Yang tidak nggak tajam tajam. pisaunya seperti ini. Tuh. Nggak kena. Tuh. Malah robek kertasnya. Tuh, robek dia. Kalau seperti itu butuh berapa lama mengasah? Enggak, ini kalau biru sampai 5 tuh kecil ya. Nanti ininya kan nggak panjang, jadi cepet. Kalau ini kan panjang, jadi butuh waktu lama. Oh, keren juga. Ya kalau standar ngasah itu 1 jam lah. 1 jam itu insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Kalau saya sih biasanya standarnya kalau ngasah itu, kalau udah selesai ini udah finishing di grid terakhir, saya tes pakai kertas, tes pakai plastik.
plastik, lalu pakai tisu. Waduh. Jadi kalau udah lolos 3 ini, insya Allah tuh buat sembeli udah jos banget. Ini coba Kak. Ini belum Kak. Coba dulu biar tahu Oh, gitu. kalau belum tajam tuh kayak gimana. Tadi kertas sudah tajam. Tisu terakhir ya. Nah sekarang kita coba kalau plastik bisa nggak? Oh ini udah lumayan loh, karena masih kasar Kak. Ya masih belum. Masih lurus keredet, ya. keredet. Nah kalau tajam tuh dia benar-benar set kayak Dari kayak gitu. Ini udah lumayan nih. dari jari. Udah dapet. Oke ya. Jadi grade-grade pengetesannya juga harus dicoba dari kertas, plastik sampai tisu. Coba tisu Kak. Itu belum dapet kayaknya. Coba aja nggak apa-apa. Biar tahu kalau bawa oh ini belum tajam. Karena nih baru grade 240 baru ya. satu kali asas soalnya nih Kak. Baru grade Satu 240. batu. Tuh, robek dia. Kalau dia tajam dia langsung set kayak foto kertas. Nah, saya kasih video saya dah. Ini udah lumayan tapi belum makan banget. Ya. Oke, gitu. Jadi tadi gunanya mempertajam itu apakah biar kalau memotong hewan kurban Ya, tidak merasakan sakit sakit dan cepat sembelihannya. tidak lama ya, Ya. jadi tidak sakit Karena 3 detik tuh, tersiksa gitu. 3 detik. Harus 3 detik. Ya, biar hewan tuh nggak sakit. Kalau tajam banget kalau awan ayam bisa putus ya. Ya itu dia. Nggak Kalau boleh. kalau ayam jangan terlalu tajam, standarnya cukup kertas aja bisa. Oh. Karena nggak juga putus palanya sih, nggak asal gitu kita perlakuan kata hewan. Itu aja sih mungkin teknik mengasahnya. Oke. Silakan mencoba ya buat yang mau motong-motong hewan kurban, coba ngasah seperti itu. Intinya adalah mau mencoba dan terus mengulang. Nanti kan ketemu sendiri. Nah, saya setahun Kak belajar mengasah. Setahun baru ketemu teknik mengasah yang enak dan tajam. Buat kakak-kakak yang mau coba Diasahin. ngasah sendiri, silakan lihat tutorial video ini. Tapi kalau kakak sudah mencoba dan tidak bisa, Hubungi saya. Nunggu setahun. nunggu dulu setahun ya Kak. Kirim aja ke Setelah Jamal itu, setelah itu boleh di komen di Scouting Skill Channel di bawah kalau mau minta tips-tips atau mau nanya atau mungkin ada yang lebih punya metode tersendiri lebih baik begini Ya. Kak, lebih baik begitu. Karena ini faktor kebiasaan ya Kak. Ya, jadi setiap nyamannya orang pakai punya gaya masing-masing. Beda-beda. Ya. Nah, atau langsung udah belajar setahun, udah betapa, udah nyoba nggak bisa. Nah, boleh di kontak aja. Ada Facebooknya. Ongkosnya berapa? Jamaluddin Al Betawi. Ya. banyak Kak sering datang ke rumah saya tuh. Kalau diasahin pada berapa? ngasah. Ya. Kalau diasain berapa Kak? Oh, kalau saya pribadi berprinsip mengasah itu kan ibadah ya. Artinya gini. Kita adalah mengasah untuk sembelih. Ya. Sembelih itu kan ibadah. Kurban itu ibadah. Jadi kalau orang minta ngasah berapa? Serah antum mau ngasih berapa? Serah ente mau ngasih berapa? Itu. Jadi ngasah itu adalah ibadah. Niatnya ibadah. Karena goloknya akan dipakai Buat untuk sembelih. kalau dipakai begal. Enggak, kan saya pilih-pilih orangnya. Iya. Berarti jangan buat tawuran ya? Enggak, jangan. ini. Siap. Kalau buat tawuran tidak tajam ya. Gimana Kak? Lu kawan udah pernah diasain goloknya sama saya tuh. Ya, jadi kalau mau diasain boleh langsung datang ke rumah Kakak James Ya. ini atau bisa kontak di channel YouTube Ya. Scouting Skill nggak apa-apa Kalau kita atau mau- boleh langsung ke Facebooknya. Ya, boleh. Itu di Facebooknya banyak, ada video mengasah yang serius tuh, yang lama, yang dari jam berapa? 8 sampai jam 12 malam masih ngasah aja. Itu ada, sering ditonton dan bisa juga jadi referensi. Oke, nama Facebooknya apa Kak Jamal? Jamaluddin Al Betawi. Oke. Atau main ke rumah boleh Kak, ngambil ngopi-ngopi kita ntar Rumahnya di mana Kak? di Pondok Aren, Ya, Tangerang kemarin. Selatan. Kalau mau tahu cari di Facebooknya, nanti bisa kontak. Biar- Oke. Biar Kak Jamal beribadah terus. Ya. Ya. Enggak, kadang-kadang emang gitu Pak. Jadi sering orang datang, "Bang, belajar ngasah, ayo kita belajar bareng." Kita biasanya belajar bareng. Kadang-kadang sampai jam 12 malam enggak terasa, "Oh, jam 12 malam." Masya Allah katanya. Saking asiknya ngasah tuh. Keenakan sama mereka. Jadi sambil Kalau mau ngobrol. sendiri berapa banyak yang harus dibeli itu? Ya emang namanya hobi ya. Jadi kita udah senang gitu begitu. Apapun berapapun kita beli begitu. Gitu Kak, insyaallah. Ya, intinya jangan mulai mencoba. Modalnya gede. Ketagihan. Apalagi hobinya di DJI. Lagi hobinya hobi kamera. Waduh, repot lagi. Oke, hari ini cukup. Itu adalah sedikit berbagi ilmu tentang Scouting Skill. Nanti tentunya Scouting Skill akan mencoba menyajikan berbagai macam keterampilan yang
wajib dimiliki atau minimal diketahui lah oleh para pramuka Iya. di Biar- seluruh Biar Indonesia. pramuka bisa apa aja Kak, insya Allah. Ya. Jadi bermanfaat buat kan kelapa kan kita kan. Kelapa. Kelapa itu kan Oh bermanfaat. iya, bermanfaat semuanya. Buat- ya, jadi apapun bermanfaat itulah buktinya kelapa, mas kelapa begitu. Apapun bahannya. Nah, jadilah seperti itu. Dan bisa berbakti di masyarakat nih Kak. Iya benar. Pada saat hari Idul Kurban. Iya benar. Karena Dan- sekarang Tapi jangan nyari pas hari kurban nggak ada pasti. Dan jadi duit juga lah. siap. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Oke, like dan share ya. Kalau mau komen juga boleh. Boleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kopi jadi rezeki.